Wasiat saya, ada waktu yang paling bagus untuk berdoa. Kalau mau berdoa cepat tembus, kuncinya cuma dua. Yang pertama, kedua orang tua. Minta dia yang mendoakan kita. Itu tidak ada penghalang. Pintu langit yang 7 langsung terbuka. Itu tidak ada perantara. Kedua orang tua yang berdoa. Kemudian yang kedua di bawah rankingnya itu istri. Istri itu adalah orang hebat yang dititipi doa sebenarnya dari malaikat untuk kita suami. Ya jadi dilakai aja natame kami lodong. Kasih istri amanah dia yang berdoa. Karena doanya istri 3 kali lebih cepat diijabah itu dibanding laki-laki. Apalagi kalau istri dalam keadaan hamil, cepat sekali itu. Dan orang hebat itu ada pada istrinya, bukan pada dia. Namun maka jago natasi dia tahu lihat istrinya. Dari situ. Makanya kita bisa lihat Soeharto orang hebat, tapi ketika Ibu Tin wafat hancur dia. Habibie orang hebat, tapi ketika Bu Ainun wafat selesai. Susilo Bambang Yudhoyono itu 2 kali jadi presiden, tapi ketika Ibu Ani wafat sampai hari ini tidak bisa bakti. Kenapa? Karena Allah titip pada wanita yang ada di sisi kita. Doa di situ kuncinya. Makanya komeki melodong tanyalah kaya, maka kamaki laku suami bukan. Itu cerita mati. Suami berhasil itu karena berkat doanya istri. Besar mempelai pengantin wanita dari Kendari. Alhamdulillah kita bertemu di tempat ini dalam suasana bahagia dan juga suasana haru. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini untuk memberikan doa kepada anak kita yang sementara duduk di pelaminan. Kenapa nasihat pernikahan penting dalam acara pernikahan? Sebenarnya ada 2 orang yang selalu diminta Rasulullah untuk diingatkan. Yang pertama orang yang sangat bersedih, dan yang kedua orang yang sangat bergembira. Karena 2 tempat inilah orang kadang lupa. Mariola da itawe menderita kelupa. Masyarakat da inyawana tawe menderita tak kelupa. Maka ketika ada orang meninggal kita bertaksiat. Ketika ada acara pernikahan maka kita harus memberi nasihat. Nasabak kadangkala di situ kita lalai. Nasabak Mario merennu itawe nareko mapabuting. Namun saya menyesuaikan bahasa. Karena orang Kendari tidak bisa bahasa Bugis. Bisa? Oh, yang semua yang datang ini bisa bahasa Bugis? Alhamdulillah. Jadi suruh kamu bicara lagi. Begini, Rasulullah berwasiat nareko genna ipatapulo umatku si puluh-puluh. Maka pasti salah satu di antara 40 orang itu ada waliullah. Artinya ada kekasih Allah yang ketika dia berdoa maka doanya pasti mustajab. Ketika kita hadir di pesta pernikahan seperti ini, jumlah kita lebih 100. Otomatis ada di antara kita yang hadir di tempat ini yang pasti doanya mustajab. Makanya upasangi ajak tasalai onrot tetudang narekodeti lodo ngengi anak tak yang sementara duduk di pelaminan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Nah, sebab bahtera rumah tangga yang dibangun tantangannya besar ketika memulai, tapi menjalani itu pasti lebih berat. Rasa kami magampai ya sange maraji setia sange mapabuting, tapi lebih pitu rajinna narekomelu ipertahan kaya sange rumah tangga. Kenapa? Setiap hari ada ujian. Setiap waktu engkau masalah. Makanya ada 3 doa. Yang pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga warahmah. Ya pemakaian sakinah dari kata bahasa Arab, asal katanya sakana.
Nareko angka aga-aga niri angin napat tenang, maka dia basara nasakana. Kalbu yang bergejolak napat tenang, maka dia sakinah. Jadi ya sange sakinah nanti sudah bergejolak. Jadi rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang ada masalahnya. Nanti setelah ada masalah, kemudian ada solusi. Maka solusi yang datang itu untuk menghilangkan masalah, itulah yang dimaksud sakinah. Jadi aja tak kadang nareko sakinah denang kena pengewang, tidak. Makanya pisau itu bahasa Arabnya sikino. Nah sama iro pisau wadi na patanang anu kedoh pisau. Jadi makanya ketika ada masalah, ada salah satu yang ngambek, kecil dicodok, maka harus salah satunya itu diam. Apa leceh? Ketika masalahnya lepas, maka dari bahasa Arab sakinah. Jadi ya sange sakana tenang dan memang maka dari guru tak ia patu nama rek bate nama kado makun raya nade kukur recodok tasubulosok. Begitu. Artinya nanti muncul sakinah kalau ada masalah dulu. Nah, itu. Kemudian mawaddah, ya kumakade mawaddah, cinta yang didasari fisik. Jadi pak puji nasabak pak kita mata. Ia kuwa rahmah pak puji nasabak rampe-rampe. Masih ngarang. Jadi ia sange warahmah masih ngarang nih. Khadijah adalah wanita yang umurnya 40 tahun, Nabi menikahinya di umur 25 tahun. Jadi angka makun rei patapul nita umurukna siala si bawa kalau 25 tahun. Tapi tidak ada wanita kata Nabi yang masih ngarang, kodena nama sengarang Khadijah. Berarti tania umurukna makun rei nama sengarang, tapi bagaimana caranya melayani suami. Jadi upasang ini pengantin wanita maka daya komeloki masengarang maka kuncinya cidini usahakan itu limanya makinina walakai itu kuncinya. Tadi mengatakan pintu mau masuk surga namo janda muda janda tua duda atau apapun sebenarnya kuncinya wanita kalau mau masuk surga Nabi sudah sampaikan jaga sholatmu, pelihara syahwat, artinya jaga kemaluanmu, kemudian minta ridhonya suami, kemudian yang keempat adalah puasa. Jadi makanya puasa para luta, makanya sampai para luta, kemudian menjaga syahwat, kemudian yang keempat adalah ridhonya suami. Maka dia minta, alena manipite, kega pintun na suruga belo noratam. Itulah wanita. Bukan laki-laki. Jadi ronewe banyak tanggung jawabnya. Makanya upasangi suami bertanggung jawab. Narekodena jilbab benewe deni calalah kaya. Cuma ia kodena lengi pasang tidak menasehati, maka dia akan kena tanggung jawab. Bukan suami disiksa karena istrinya tidak pakai jilbab, tapi karena dia menyalahi amanah. Tapahannya, kadang-kadang orang keliru. Maka ada benena dena jilbab lakinya tak meranaka. Tidak demikian. Nanti ketika dia tidak pernah memberi nasihat baru bisa. Karena kenapa? Dosanya istri tetap ditanggung istri. Cuma suami menanggung dosa sebagai pemimpin. Nah, makiro kita pahami. Jadi kong kabaine makato cai kurang ada kurang bicara main aja mangkalingai, maka kuncinya bukan laki-laki yang salah, tetap nanti dia yang disiksa. Karena dia sudah menjalankan amanahnya sebagai suami. Ia dikodenan kata pangajari baineta, maka kuncinya suami akan kena bagian. Makiro. Jadi itu arane komejo ka baineta taparesai. Pamulai capak gaman alat tu capak jena. Ya kong kapura tamparan na din narubay, makanya bukan lagi tugasnya. Nasabah hidayah datangnya dari Allah. Itu penting. Tapi wanita dari komelo kinolongan suruga, maka ridho suami yang harus dicari. Itu penting. Kemudian ada hal yang paling penting sebenarnya karena bukan lagi awal, sudah berapa hari? 8 hari. 8 hari.
Alhamdulillah sudah 1 minggu saya wasiatkan ini. Karena dia dari kesehatan, saya pernah membaca satu buku dan ketemu langsung dengan orangnya, Bapak Profesor Dr. Dadang Hawaris. Ada bukunya Psikoterapi Al-Quran. Saya membaca penelitian beliau, agak pesannya, jangan sekali-kali berhubungan badan, nareko salah sidina pura mandikti. Suami atau istri sudah bermimpi berhubungan badan, jangan sekali-kali berhubungan dengan pasangan, kecuali diantara dengan wudu. Kapan berhubungan dan menyebabkan istri hamil, maka dipastikan anaknya akan lahir dalam keadaan epilepsi atau kena penyakit ayam. Itu wasiat beliau. Ada bukunya itu, Psikoterapi Al-Quran. Jadi ini wasiat yang sangat penting untuk saya sampaikan. Dari mana, kenapa biasa ada anak yang kena penyakit ayam, maka daki disik-sik menukang. Dalam bahasa medisnya disebut dengan epilepsi. Nah, kuncinya salah satu dari pasangan sudah bermimpi. Tidur kemudian bermimpi berhubungan badan, kemudian bangun berhubungan secara nyata dengan pasangannya. Kemudian menyebabkan istri hamil, maka anaknya akan lahir dalam keadaan kena epilepsi. Yang kedua, jangan melakukan hubungan 2 kali tanpa diantarai dengan wudu. Istilah bicarogina melokamaki mak dobolo. Urai nalai mundrines sa melo male yolona subuh. Karena orang yang sudah berhubungan itu sebaiknya berwudu. Tidak usah mandi, kalau kecuali mau sholat maka dia wajib mandi. Jadi ya kokure berhubungan, namelo mulangi pemang, maka hendaknya diantarai dengan wudu. Kalau hubungan yang kedua, narekuiro kedua menyebabkan istri hamil, maka disitulah anak lahir prematur. Itu kuncinya. Kemudian ulama kita mengajarkan satu doa. Biasakan ada wanita hamil mudah keguguran. Biasa tuh gampang keguguran. Itu doanya ada supaya istri tidak keguguran. Doanya itu ya mubadi'u dibaca 28 kali sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat subuh. Insya Allah istri tidak akan keguguran. Jadi tinggal pendek doanya, ya mubadi'u, ya mubadi'u, ya mubadi'u. Itu dibaca 28 kali. Ini pesan guru Ki Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura, salah satu ulama waliullah yang mewasiatkan tentang satu doa ini. Dan saya dapatkan doa ini di dalam kitab Tabaqatus Sadiliyatul Kubra. Memang ada di dalam kitab, ulama kita sudah mengajarkan doa ini. Ya mubadi, itu pendek sekali bacanya. Tapi ada hal yang paling penting. Narekomeloki berhubungan yang paling penting kalau mau melahirkan anak yang soleh atau meloki jadi anak yang cinta agama dan kuat akidahnya. Yang kedua waktu dianjurkan dalam agama. Yang pertama sesudah sholat duhur. Di waktu sesudah sholat duhur berhubungan itu bagus sekali. Yang kedua sebelum dan sesudah sholat subuh maka jatuh. Ya kokok itu berhubungan jadi anak-anaknya dia suruh maka pelakoran atau pelakoran. Dia suruh maka pesantren alina metome masih sekolah agama dan mudah diarahkan ke agama dan susah kalau mau dipengaruhi akidah. Jadi ya komeloki makanya akidah anak-anak tercinta agama mudah diarahkan ke agama, maka usahakan berhubungan sesudah sholat duhur sebelum atau sesudah sholat subuh. Itu ada hadis isyarat. Narekomelo kota maka marak na hindo ambokmu di siang hari maka ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Kenapa bukan malam? Karena itu wasiat Nabi sebenarnya isyarat. Itu untuk anak-anak kita diwasiatkan kepada orang tua. Kemudian yang paling bagus, angka kok kita na Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimuddin ketika melaksanakan puasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, pas berbuka puasa langsung berhubungan dengan pasangan. Ia pemonrodara ya tumakun reye, insya Allah anak tak akan menjadi ulama. Itu kunci.
Jadi ilmu ini saya dapatkan di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau mau melahirkan ulama, kuncinya di situ. Pas puasa, buka puasa, kureki minum air putih, langsung berhubungan dengan pasangan. Kalau itu yang menyebabkan istri hamil, insya Allah anak itu akan jadi ulama. Itu wasiatnya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab tasawuf monumental. Ini penting. Tapi yang kau terlambat nih, mohon maaf. Anak tanah tapak guru. Dia mikro melo mopi, tapak bayi ini bapakna. Ini ya. Tapi wanita susah memberi izin. Makanya saya wasiatkan suami harus pintar mengajarkan, begitupun dengan istri, ajarkan ke anak-anak kita, ke pasangan. Ilmu ini sebenarnya jarang ulama kita mau membahas, karena biasa waktu dan kesempatan atau keadaan yang tidak memungkinkan sehingga dia bahas secara terbuka. Kemudian ia tuh kosial lebih nengang itu pas setelah akad nikah, alena anak tak sudah ada jin yang mendampingi. Jin laki-laki itu namanya dasin, orang biasa sebut adasin. Jin perempuan namanya dasimah. Jadi ia makoko anak tangkaji monrongi, dan itu selalu diikuti. Jin ini ketika masuk kamar itu selalu ikut. Orang yang berhubungan, jin ini selalu ada di kamar. Itu namanya dasin dan dasimah. Magi nabita nasuroki pada saat berhubungan menutup diri. Jangan terbuka pakaian, telanjang bulat istilahnya, tapi memakai penutup karena jin ini ada. Tapi untuk nabita, nampak guru isi di Pak Dongeng, jika ingin mengeluarkan jin ini dari kamar, pemeloki pasui dasin dan dasima keluar dari kamar, cukup ucapkan salam. Jadi yang kotor tama kamar beresalengi, jin ini akan keluar. Ia mikodeta beresalang, maka dia tidak akan keluar. Ia tu ampai nareko angka makun rai, madari dena nama gerak tak ni talah kaina. Angkato aroane, paja ni macantik ni ta benena. Benena mani bali bolana ni ta makanja. Kenapa? Jin ini yang mempengaruhi. Itu bisa mempengaruhi mata. Biasa dia orang hamil itu menyiapkan cermin di dekatnya. Pada cermin. Ya kongka anak-anak itu ojang, dia kasih cermin di bawah ayunan. Tujuannya pantulan cermin dengan cicak itu mengeluarkan jin. Makanya itu ilmunya. Jadi dena doang iwi napasi. Tapi orang Bugis mengatakan dekam. Kalau orang Bugis, kalau dalam bahasa Arab namanya ummi sibyan. Itu di masa Nabi Musa sudah ada. Makanya sunnah hukumnya membunuh cicak. Jadi kau utamanya di kamar. Jangan biarkan ada cicak di kamar. Mestinya kita bunuh kalau ada. Magaina sebab untuk menghindarkan membunuh satu cicak itu bisa menyelamatkan satu nyawa bayi. Itu. Jadi makanya penting sampai kami utamanya dalam membina bahtera rumah tangga banyak hal yang memang harus ditahu. Kemudian untuk papa sempo dan le, kadangkala kita tidak perhatikan. Jangan membuka jendela sesudah sholat asar sampai maghrib. Ajat tak biarkan di jendela tetap buka letup mengeribi. Kemudian yang kedua, jangan menyapu di malam hari. Aja tak sering aku boleh kawan nih. Itu larangan. Kalau mengatakan adakah hadisnya? Ada. Coba buka kitabnya Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Halaman 24 sampai 32. Di situ dijelaskan lengkap berdasarkan dalil. Jadi tidak boleh menyapu di malam hari. Dinawan itu mas sering. Kita mau tahu tadi lo makadami pemadi. Jangan menggantung pakaian sampai bermalam di luar rumah. Nah sebabkan itu nama dari jin pakaian masuk ke pakaian. Nah sabari nang katau mapat di arona na langsung mati. Itu jin pakaian. Makanya itu sampai teman-teman tadi lo kumakban ni pakaian na lepi pasti nak tampakan jolo na penalepi. Kenapa? Untuk mengeluarkan jin. Sama di tempat tidur. Kode ni onroi dong ngesok, dong pening, maka kasih kain kemudian kibaskan supaya jin itu keluar. Itu kuncinya sebenarnya ilmu orang tua dulu yang diajarkan langsung oleh ulama. Cuma kita anak belakangan tidak membaca kitabnya.
tapi nanti lama-lama didapat. Nah, makanya penting wasiat kami untuk pengantin baru juga sekaligus pengantin kadaluarsa. Dan yang pengantin baru bawa. Kemudian kunci kebahagiaan dan saling merindukan. Ya kong katau dena nasib dan dia ko sisap ko masalai angkaci di loju panda tidak saling merindukan, berarti kemungkinan dia tidak melakukan salah satu dari 4 hal. Yang pertama, mandi bersama. Namuci cemmi dalam 1 bulan mandi bersama dengan pasangan, itu pasti saling merindukan. Kuncinya 1. Yang kedua, makan bersama 1 piring berdua. Itu juga membuat ikatan. Dan itu malaikat mendoakan. Jadi, ya ko angkat tau dena kana si Andre lakaina atau dena dio si bawa lakaina si bawa. Jangan bilang mandi ini, tidak. 1 kamar mandi, mandi bersama. Kenapa Aisyah paling tahu tata cara mandi junubnya Nabi? Karena sering dia mandi bersama Rasulullah. Nah, makanya mandi bersama itu untuk saling merindukan. Yang ketiga, sisa suami diminum atau dimakan. Jadi itu sampai setiap Jumat pertama di bulan Hijriah. Nanti pas 1 Rajab, ambil air panas, bikinkan teh atau kopi, aduk mengikuti arah tawaf. Bacakan surah Inna Anzalnahu. Nanti ketika selesai diaduk, letakkan sendok di tengah-tengah. Sementara berputar air, baca Inna A'tainakal Kautsar. Nanti diangkat sendoknya, ya petak tak isi dulu, ikut tenang iwe. Kemudian kasih suami dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Digaga makunrei, lai carai kamu kolaktaina yang mengamalkan itu. Tidak. Makanya Aisyah sering merengek minta sisanya Nabi. Itu bukan setiap hari, tapi hanya waktu tertentu. Jadi setiap subuh Jumat pertama setiap bulan di bulan Hijriah. Pas 1 Rajab nanti lakukan ini. Aduk mengikuti arah tawaf, baca Inna Anzalnahu, nampak baca Inna A'taina. Pajak macam newae nampak tak kasiru. Dalengi lakai taninu, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kautsar. Insya Allah tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan istri. Nah, makanya komedi amangi dia roanewe tercampuri kopi tak kusuku kemana. saya kasih ilmunya. Sebenarnya makanan itu Bu selalu diadu mengikuti arah tawaf. Itu sudah diteliti oleh Dr. Masaru Emoto. Ada bukunya itu The Magician of Water. Buku pertama itu The True Power of Water. Saya pernah membaca itu. Jadi kebenaran yang terungkap di dalam air. Jadi ada The Magician of Water, itu yang kedua. Istilahnya magic dalam air. Ternyata air ketika diadu mengikuti arah tawaf itu berlawanan arah jarum jam. Sel mutiara terbentuk. Ketika diadu terbalik, justru racunnya akan muncul, toksinnya akan muncul. Makanya itu sudah diajarkan Nabi mengadu makanan itu adu mengikuti arah tawaf. Jadi aku maki buaki pala adu mengikuti arah tawaf. Sholat itu kan arah tawaf. Orang tawaf itu juga kan melawan arah jarum jam. Kemudian wasiat saya, ada waktu yang paling bagus untuk berdoa. Kalau mau berdoa cepat tembus, kuncinya cuma 2. Yang pertama, kedua orang tua. Minta dia yang mendoakan kita. Itu tidak ada penghalang. Pintu langit yang 7 langsung terbuka. Itu tidak ada perantara. Kedua orang tua yang berdoa. Kemudian yang kedua di bawah rankingnya itu istri. Istri itu adalah orang hebat yang dititipi doa sebenarnya dari malaikat untuk kita suami. Jadi itu dilakai aja natame kami lodong. Kasih istri amanah dia yang berdoa. Karena doanya istri 3 kali lebih cepat diijabah itu dibanding laki-laki. Apalagi kalau istri dalam keadaan hamil, cepat sekali itu. Dan orang hebat itu ada pada istrinya, bukan pada dia. Namun maka jago natasi dia tahu lihat istrinya. Dari situ. Makanya kita bisa lihat Soeharto orang hebat, tapi ketika Ibu Tin wafat hancur dia. Habibie orang hebat, tapi ketika Ainun wafat selesai. Susilo Bambang Yudhoyono itu 2 kali jadi presiden.
Tapi ketika Ibu Ani wafat, sampai hari ini tidak bisa bakti. Kenapa? Karena Allah titip pada wanita yang ada di sisi kita. Doa di situ kuncinya. Makanya komeki melodong, tanyalah kaya. Maka maki laku suami bukan. Itu cerita mati. Suami berhasil itu karena berkat doanya istri. Makanya pasani. Dan kita bisa lihat, saya selalu mengatakan bisa bertaruh Pak. Maka dia tahu Ibu Tori kalau saya mengatakan tidak, kita bisa bertaruh. Titai, siapa suami yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Itu saja kuncinya. Ya nangka rohani mamula kedoma kalelean, apakah melo macandring atau maga? Kalau dia buka usaha, berkembang usahanya, kemudian dia coba main perempuan, pasti jatuh. Kenapa? Al-Quran tidak pernah bohong, hadis tidak pernah bohong. Karena Allah yang janji, siapa yang main perempuan, maka pasti akan dijatuhkan oleh Allah. Makanya pimpinan pondok pesantren di Jawa yang hafal Quran 30 juz, hafal hadis ribuan, itu bisa dijatuhkan hanya karena perempuan. Kenapa? Karena Allah sudah janji bahwa Al-Quran dan hadis tidak pernah bohong. Tapi aku meloki minta hidup tamak barakah, kuncinya kasih sayang kepada istri, usahakan perbaiki cintamu kepada istrimu, maka Allah mudahkan segala urusan. Itu kuncinya. Maka Rasulullah sangat cinta kepada istrinya, dan itu rezekinya mengalir terus. Para sahabat Nabi juga demikian. Akita kiokotawepa. Itu saja dilihat. Makanya ulama itu banyak yang mengatakan takut sama istrinya, bukan takut sama istrinya, cuma dia takut kalau Allah murka kepadanya. Itu kuncinya. Makanya saya wasiatkan, maka dana mau manimaga, tapi makun raya dia tahu sinawa di na parenta-renta lakaina. Pak mega tahu tu makun raya komi lakaina komi capa na pak jalok na mono. Kiri kanan, namu melau kanan laki na selo kiri kau, lo kiri tahu. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena malaikat melaknat. Mega tu makun raya ilaknat atau malaikat, termasuk yang menolak permintaan suami itu dilaknat. Apa nisang na minta, maka dia ronewe salah satu kekurangannya syahwat. Dia namendre syahwat na si tangga mi otak na makan. Tidak normal memang. Ada rita na may kilo kantor, may kilo darah. Itu berarti sudah ada masalah. Kapan ditolak pasti naik emosi. Kenapa? Karena syahwatnya itu kalau dia naik itu tidak normal. Dan Nabi sudah tahu itu. Makanya dikatakan ketika suamimu minta jangan menolak. Tinggalkan semua pekerjaanmu, turuti permintaan suamimu kalau malaikat mau mendoakan kamu. Itu kuncinya. Ajak lalu tamasek ke mak bering. Maka aku tuh makun rai, makai kebicaraan. Jangan kasih cepat dia supaya normal masihnya. Iya. Awal perceraian sebenarnya di situ. Apa nih agak-agak terjaga yokola kita salamannya selebih ngata. Yang pertama jaga pandangannya. Pakitana. Nah sabaya toronewe syahwatnya 70% ada pada pandangan. Dia nama cantimoni tamakun reye, dia nama tanangi papenadini. Iya. Itu kuncinya. Ia nama balongo makun reye na baine namanya apa papenadina. Ia miko bali bola na mito 5 balon atau 5 masa jalamuta mi baine na dekaga. Ini dia biasa jadi masalah. Makanya saya wasiatkan wanita harus tampil cantik. Ia roya tuh situ makun raya kesenangannya ada pada rayuan. Aja nama raja sadata, tapi panggil dia dengan saya. Maka dia bote, tapi dia gembira. Pasti begitu. Maka dia cantik ini kena bote moto. Di sana tamu ke kamar. Iya, begitu wanita. Iya, merasa tidak mau dipuji padahal dia senang kalau dipuji. Iya, makwam itu makun raya. Dan memang begitu Pak, laki-laki itu cukup pandangan. Makanya ada resep itu, wanita idaman, anggun di ruang tamu, gesip di dapur, seksi di kasur. Itu saja. Nah itu resep. Jadi anggun di ruang tamu, gesip di dapur, denoni cangkiri, nana jaji wai pelana, kemudian seksi di kasur. Aja nama buku kok lalak ku kapan rai pun pakai mana nengka di baju kosak nengka di baju nengka di pababa nengka di selimut ke mana. Nah, jangan usahakan seseksi mungkin di dalam kamar. Itu dia membuat suami senang. Nah itu pasti. Tapi aku buat timpar itu deh itu gak masalah.
1 bulan mulus, 2 bulan pada mau patulama di singandengi. Ya mikogan na ikalung pulang mulai muncul aslinya. Kayak pacodokang, kayak pananakang, kayak makutu, kayak patala, kayak marontok, kayak makabatu dan ramanat. Dan paling tidak wanita itu kalau melo ijoka pasti mapatajam. Dia pagaga ya makunre dia napatajam pemelo ijoka. Mapatajam mana? Makanya si jambelo na lobo tinggi lakai yang pengunjungnya mendidi makunre. Iya, nasabaya tu madari macam lakai tak. Kedua di maloli sulokote na demo pada sekarang akan aja pigau. Pak makometi makunre. Memana mite namo cakona meto mite. Macam mi pulio lo cam itu cakona. Runtuh lamari titis itu makon. Iya. Itu ampai basara nama kunre ya mar'ah. Itu basara dari kata mar'ah, mar'ah. Itu situ camingnya basara dan mir'ah. Pada akar katanya itu dari mar'ah. Jadi camis si makunre sama-sama itu. Ini tuh ampai makunre cia masara camingnya. Itu sampai kulai botingi melompo tasak napa ka caming ko dilarang. Makotiha. Iya. Dan selalu ingin bercermin bersama magai, disitulah dia. Makanya upasangi laki-laki kalau mau senangkan itu tadi tampil cantik. Yang kedua, tajagai ulunna. Ulunna lah kayak itu dua, ulunna yawa si ulunna yawa yase. Jagai ulunna yase aja nak kita, jagai ulunna yawa aja nak tama-tama. Iya, itu penting. Nah, itu bahaya Pak. Makanya makun raya harus paham itu. Kemudian makanan andrewe ajak lalu kiseng kadaga na puji lah kita. Kadangkala juga ketika suami capek datang ke rumah langsung ditanai. Jangan. Yang paling cepat ditanya kalau datang mau minum apa. Itu saja. Menyiapkan minuman suami ketika dia datang ke rumah dalam keadaan haus itu mengalahkan pahala jihad kata Nabi. Jadi cukup betul nak ada teh pak kopi pak. Kau tunang ilakai tak ada wakil warangi saya teh kopi atau air putih. Kau makan air putih saja air putih. Aja na pada magi mega roane lebih renyo ku warkope ne ku bolana. Pak ko ku warkope aga nasa tawe. Minum apa pak? Pesan apa pak? Mitegare. Ya ko ku bolana kau boleh. Mau na pekak. Dia menatu dah. Kayak kami mako bolok. Keno kono. Sana kami. Masih bisa dibalas. Mau ya kak. Wih, manang kamana pak kami tu makure na jauh-jauh jasa. Dia menatu dah laki na pada wartawan. Ini yang jadi masalah. Makanya usahakan nanti tenang baru kasih informasi. Kemudian ajak teh dari laki teman. Usahakan suami lebih dulu makan. Nanti dia kenyang baru kita kenyang. Usahakan itu. Ajak teh dari mana laki kita. Kemudian makanan pas yang di tengah itu jangan diambil. Makanya di pesta pernikahan saya selalu wasiatkan. Jadi jenangnya ya kumapalin na andreki alaki mangkok-mangkok tatongko itangana ya runandrewe tasorongino napatalisari tangan ya matu ko made manang itamu itali ya rokuyawana mangkok kasih pengantin dan keluarganya dia makan itu berkah. Maka dia nabita selama tangana andrewe angkamu ko tangana tidak ada yang mengambil itu berkah dari langit selalu turun dan tidak pernah terputus. Tapi ya kalau di tengahnya maka berkah itu terputus. Makanya orang Arab itu selalu menutup bagian tengahnya. Magai nateng itu yalah. Karena itu nanti terakhir diambil. Sitongannya itu tanganan ronan rewe dan awak dialah itu nanti tangan supaya berkah dari langit itu turun. Pinggirnya yang diambil. Nah, makanya kau sajiki wirin natala aja na tangan. Ya komandreki di makunre si malakaita usahakan ni imun ripi masuk. Tali ya rutangana, umasoy kita tali rutangana, tandri. Insya Allah berkah di dalam rumah tangga itu terlalu terpelihara. Ini yang orang sering lupakan. Pak Mega ditahu Pak, dia sama mandri keluarga. Cidok kalau na televisi, cidok ko kadire mandri, cidok ko purangnya. Angka lalu kiawatan cidi kata ko kamara, cidi kata ko purangnya cidi. Dia nak kena si bawa mandri. Padahal Rasulullah mengatakan orang yang makan berjamaah jauh dari penyakit dan akan datang berkah kepadanya. Magi tomatot dari lo dena mega lasak kenai karena dia makan bersama anak-anak. Ia makoko dena. Dia sekadar kumagi na mandre si bawah.
Kemudian saya wasiatkan, siapkan garam halus di tempat makan. Pas dia ngipat halus ulah kita. Supaya apa? Tidak ada orang yang makan garam sebelum makan garam setelah makan. Tidak ada yang kena lama syahwat. Itu kuncinya. Makanya itu sunnah Nabi yang dilupakan. Jadi ya kong kata mandre pat icede napa mandre, urai mandre pat icede, dia tidak akan kena lama syahwat. Itu kuncinya sebenarnya. Dan pasti cerdas. Dan tidak ada orang yang kena keracunan makanan, dia makan garam sebelum makan. Karena itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Ini wasiat yang penting saya sampaikan, yang banyak orang lupakan. Nah, sebab magai nanggak dia seperti bahkan kalau ada orang sering batuk, berlendir, obatnya sebenarnya cuma garam. Sebelum tidur makan garam sedikit, pas bangun minum air putih biar 2 teguk, kemudian ambil garam sedikit, kemudian makan, tapi jangan diminum setelah itu. Itu akan menjadi obat. Itu salah satu ulama kita, Guru tadi Pak Baja, Pare-Pare, itu di obatnya. Garam halus. Orang tua dulu selalu mengajarkan, itu untuk kekuatan fisik. Tapi ini dilupakan. Kenapa? Karena sudah banyak makan obat. Kemudian, wasiat saya berikutnya. Wah, ini yang tidak kalah pentingnya. Usahakan, ini penting, usahakan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, ada istilahnya guru tamakadai berilau dongengi yang telah kau kerjakan dan kerjakan apa yang telah kau doakan. Kan beda. Jadi doakan apa yang kau kerjakan dan kerjakan apa yang kau doakan. Betul na aga, dia kau angka aga melo ipam mulai titip kepada istri, biarkan dia berdoa. Dia kau purani nilau doa beneta baru kita kerjakan. Nanti setelah dikerjakan, lapor kepada istri, nanti dia doakan. Dan insya Allah itu sukses. Makanya orang tua dulu cuma balik. Doakan apa yang kau kerjakan dan kerjakan apa yang kau doakan. Itu kuncinya. Jadi itu makun raya, apalagi kau masuk saja sunnah duha, ipatan rakana pemilodoh, itu paling cepat. Laksanakan sholat sunnah duha 4 rakaat, 2 rakaat, 1 salam, baru suruh dia berdoa. Kalau masalah rezeki, apapun itu, jalannya pasti mudah. Tidak usah khawatir. Karena orang yang sudah menikah atau pureboti pasti kedale. Asabak maka demikian agama nikahkan nanti saya berikan rezeki. Nikah apa itu salah paham. Nasa depa di pak denya pak dika jamanna. Itu keliru. Agama mengajarkan pak baine napa yang balingi dale. Dena kada balingi dale napa mu pak baine. Itu sih salah. Jadi nangka tahu dena melo tak buka jamanna pak baine, maka akan muncul rezekinya setelah itu. Karena itu janji Allah. Karena pintu rezeki akan terbuka bagi orang yang sudah menikah. Tapi itu kuncinya tadi, kasih sayang kepada istri. Tapi angkat ulra milaudo maka jalan pada saat berhubungan badan, nangkai penyaman lagi pengalatala cinampal ada. Wanita melipat kedua tangannya, napun resi 5 abiona. Paronewe napat tulak ke 5 abiona, napat jallu imendre di mana nabaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ilawi quraga tecine. Minta di sini. Itu doa sapu jagat tidak dikasih lanjut. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepang dicingagan nalino tacine ilaw nyoko. Ya ko wija-wija insikur o kutilaw. Ya ko cama o kutitu ilaw. Bupati o matitu ilaw. Parampo o matitu ilaw. Di situ Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepang itu doa cek kosong, tidak di sini. Nanti kita yang isi, makanya disebut sapu jagat. Di dunia hasanah dicingakan nalino tadi seri wabil akhirati hasanah, yang tadi diminta di dunia hasanah itu yang diminta wabil akhirati hasanah. Maka kata ya dicingokolino manci dia bala aku surimun. Maka minta di dunia hasanah, minta wabil akhirati hasanah. Minta wakina sabanar. Jangan disentuh api neraka gara-gara itu yang kita minta. Iya tu nasa gorota misap pipasilan yang kega api, kega bara, kega api. Nampayasang mempeletup pak dong, dan itu dalam bahasa tasawuf, tapi sebenarnya itu adalah fikih. Cuma orang tidak paham karena dibahasakan secara isyarat, bukan secara teks. Kemudian terakhir saya mohon maaf karena ini sudah jam 2, saya ada acara sudah asar di Sulbar, makanya ada tabligh akbar di Sulbar, jadi saya harus mohon izin. Terima kasih. Sebenarnya saya berangkat ke Bateng karena
Beliau membooking acara ini 3-4 bulan yang lalu. Padahal saya sebenarnya menerima penghargaan di Bantaeng, dai untuk Sulawesi Selatan, tapi saya tidak berangkat. Saya bilang tidak boleh meninggalkan janji, itu belakangan. Makanya alhamdulillah anak kita ini saya wasiatkan satu hal yang paling penting, guru tak selalu bilang, dan itu yang saya pakai sampai hari ini. Orang tua masih hidup, minta. Itu juga kuncinya. Kapan terakhir kali kita mencium telapak kaki ibu? Dari 1000 orang mungkin hanya 1 yang bisa melakukan. Kapan terakhir kali kita mencium telapak kaki ibu, minta restunya dan minta doanya? Kenapa dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat? Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Itu banyak orang tidak paham. Bahwa jika engkau ingin senang menjalani kehidupan dan segalanya dianggap mudah, sesekali engkau mencium telapak kaki, karena di situ berkahnya luar biasa. Sungguh beruntung orang syukur ngopi kota dapi ngopi indo ambota mega tahu mau mencium telapak kaki ibunya tapi tidak diberi kesempatan karena mungkin. Tapi ingat, itu monro berkah. Saya beberapa kali melakukan hanya untuk mendapatkan berkah. Orang yang mau sujud di hadapan kaki ibunya itu akan dibukakan 7 petala langit. Itu kuncinya. Makanya kita anak-anak itu gak jamaah, tidak ada. Maka butingi mako itu mau tahu mana tuh tanggung. Angkat tamu dia dan tudang, ambut na butingi masalah. Tata tulen nama dia itu nak kada yanu buting de makanan itu yanu mapak buting. Makutiha sarapoi masalah tetap yang boi mapamule deh penatudang anak yang boi mana ngurus, ibu bapak yang ngurus. Selesai acara ibu bapak semua yang ngurus, anak cuma duduk. Kita rasakan itu. Tapi ingat, kenapa Allah membuka rezeki di situ di orang tua? Karena memang keberkahannya ada di situ. Yang terakhir sebagai penutup, kode gaga tu lemala cermaku mapamula neletu capana. Ada satu doa yang jangan pernah tinggalkan. 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Simak na tahu pandrita. Itulah kedeja aku. Saya wasiatkan dari pengantin baru sampai ke pengantin lama. Amalkan itu. 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Insyaallah. Denakan nakipetan nalino, detang kalinga kariba maja. Kemudian dipanjangkan umur dan kelak mendapat syafaat. Ya ko angka tau melo pitnaki itu akan hilang. Ya ko angka kariba maja de nalatu ko ini. Ya ko angka tau nalatugi kariba maja de minabacit. Ya ko angka tau may pauyaki itu tidak akan muncul. Magay barakat itulah kedeja. Yan itu nakadagurut na simak na tau pandita. Dan orang yang dijanji minum di talaga surga, talaga kausat, itu orang yang mengamalkan la kedeja aku. Makanya saya wasiatkan dinda, amalkan itu. Kemudian tapasibawi pandongan na nabita, bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Supaya keluarga kita dijaga. Patu makukuha maraji. Maraji. Iya roanebe, iya makun raye, maraji batin na jaga ilakainya. Nasabamagi tantangan sekarang banyak. Bukan may makun raye 1:7 Pak. Itu makun raye dia rone. Ya nangka rone pura makbay ni chidi katon ng anak dara di katawan. Di pigaga janda. Mandari tatal no janda jajo ko si siya suko pengadilan agama. Tareke di gade. Unroigana na janda makukuhain atau ampe masalah. Makanya pasangi terjaga ini. Jaga suami ta baik-baik. Palai ko wite gerata-gerata na din na 2 mi na dara pura na bote. Niat doanya makada. Jaga dia baik-baik dan membaca doa bismillahirrahmanirrahim. Bunga sirut ahwa aku jabal rahmah. Digaga arone salaiwi bainina ko yatuna amalkan. Itu je kuncinya. Wal kaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Dalam Quran surah Taha akhir ayat 39 pasti sampai akhir. Itu doanya. Jadi itu doa mapasikarawah biasanya. Ya kumat jamak ini baca.
insyaallah barakana. Tapi ya komelo kandari cidio ko kandari na melo lokomaye tinggal 1 bulan, jangan coba-coba bacakan. Pada itu nule monre kampon nate na liwat talungas madoko lah yeko yetu ake makun rai. Nah itu yeko meki madoko lah kaita amalkan dia kumonre meta kecuali 1 rumah amalkan. Ia miko mabelai baca bawan ni salamun qaulan mir rabbir rahim, maka pitu nampa tawarrumu ko pala 5 tak jamak si balakaita nampa tapi nak dingin baca ni salawat insyaallah. Magai selamat